ya. Kemudian apa manfaatnya sikap empati ya untuk apa kita sebagai bagian dari tenaga kesehatan dan komponen dari sikap empati. Ya, jadi 4 ini ya. Dan ini apa namanya? Dari pengalaman saya ya yang sudah mungkin saya lulus tahun 87 ya, berarti kalau bicara praktek berarti pengalaman praktek sudah lebih dari 25 tahun begitu ya. Jadi benar-benar komunikasi dan bagaimana kita mampu berempati itu memang salah satu kunci dari keberhasilan ya pada saat kita lakukan layanan. Ya, dan juga nanti bagaimana kita kalau misalnya praktek juga tentunya klien kita juga ingin menjadi klien yang setia ya untuk kita ya. Oke. Sebelum masuk ke sana, ini dinyatakan bahwa harapannya gitu ya, Anda sebagai nanti alumni atau lulusan dari Universitas Erlangga itu memiliki karakter hebat gitu ya. Apa aja sih gitu ya. Jadi pasti kami akan menyiapkan Anda dengan bekal ya pengetahuan ya itu adalah tugas dari kami sebagai dosen untuk melakukan transfer itu ya kemudian pengetahuan maupun juga teknologi dan harapannya nanti saya lanjut aja ya Anda punya karakter ya yang tentunya sudah beberapa kali ya Anda dengarkan ini ya tentang bahwa kita itu humble ya rendah hati jujur ya melakukan pekerjaan kita nanti apa namanya dengan senang gitu ya. Kemudian kita harapannya nanti menjadi apa seseorang ya kalau kita misalnya nanti profesi di bidang tertentu kita excellence, kemudian brave ya berani agile, ya lincah dan juga transcendent. Nah, saya pengen tahu sih dari sisi Anda bisa memberikan contoh gitu ya satu-satu aja satu orang satu gitu ya dari karakter ini ya kan sejak penerimaan maba ya ini sudah tampaknya Pak Rektor sudah beberapa kali nyampaikan ke Anda gitu. Oke. Coba sih berikan contoh dari apa karakter ini. Jadi yang diharapkan itu seperti apa sih gitu. Yuk silahkan siapa yang mau memulai. Jadi paling enggak ini ada berapa ya? Ada 7 nih. Ya, ada 7 karakter. Berikan contohnya. Tidak perlu disebutkan nama, saya nggak perlu menunjuk ya. Silahkan ayo. Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Selvila. Silahkan sebutkan dari fakultasnya ya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Selvila Nawal Isyada dari Fakultas Kedokteran Program Studi Kebidanan. Di sini saya ingin memberi contoh karakter berani, Bu. Nah, jadi sebagai seorang mahasiswa, kita harus berani dalam berpendapat. Walaupun pendapat kita nantinya banyak ditentang ataupun tidak sesuai dengan teman-teman seperti itu. Nah, tidak apa-apa, kita harus berani menunjukkan pendapat kita ke halayak umum seperti itu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendapat setiap orang itu pastilah berbeda-beda. Gitu. Terima kasih. Oke, untuk brief ya. Oke, jadi berani menyatakan pendapat apapun kondisinya begitu ya. Nah, yang lain satu lagi yang tentang brief. Silakan. Saya Bu izin menjawab. Nama? Oksana dari Fakultas Kedokteran Hewan. Brave itu bermakna berani kan ya. Mahasiswa UNER itu harus berani melakukan sesuatu di masyarakat gitu Bu.
kerja nyata. Oke, jadi tadi berani mengungkapkan pendapat, juga berani untuk melakukan inisiasi, ya. Jadi melakukan sesuatu begitu ya. Dan tentunya kembali ya, kan ini mahasiswa, kan pasti nggak mungkin Anda dilepas sendiri kan? Ya, kalau misalnya Anda nyampaikan sesuatu yang belum pas, ya, atau menyatakan yang belum pas, pasti nanti akan ada arahan, kan begitu ya? Ya, jadi jangan takut untuk belajar menyampaikan, ya. Oke, yang lain silahkan untuk karakter yang lain. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, Mas Bagas Saya dari ya. nama saya Bagas Emas, saya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Saya izin menjawab untuk yang bagian transenden atau ingat Tuhan. Di sini menurut saya dalam melakukan segala aktivitas atau kegiatan kita harus mengingat Tuhan, baik dalam suka maupun duka, terutama dalam suka, karena terkadang kalau kita merasa suka, dalam keadaan suka atau senang atau di atas, kadang kita lupa akan Tuhan selalu berada bersama kita. Kalau untuk duka, saya rasa ketika kita banyak ujian atau berada di bawah, kita pasti akan ingat Tuhan, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Bagas. Yang lainnya, satu lagi. Mohon izin menjawab, Bu. Saya Ya. Marfa Carlo dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Saya mohon izin memberikan contoh untuk honestly atau jujur. Menurut saya, karakter jujur itu adalah hal yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam untuk kita semua. Terutama kita ingin masuki dalam dunia tenaga kesehatan. Dan itu adalah hal yang sangat penting karena contohnya kalau misalnya kita ketemu pasien yang kita tuh sebenarnya belum ngerti ada apa dengan pasien ini dan kita tuh tidak bisa menangani pasien ini, kita tuh tidak bisa berpura-pura untuk bisa menangani pasien tersebut dan kita tuh harus jujur untuk kita tuh harus jujur kalau misalnya kita tuh emang nggak tahu karena pasien tersebut tuh udah beda di ruang lingkup kita gitu loh. Karena yang kita bahas tuh adalah masalah kehidupan pasiennya gitu. Jadi jujur itu adalah hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi, masing-masing satu tadi ya, yang untuk transenden satu lagi, kemudian yang aneste satu lagi. Silakan. Ya, Mbak Delvia. Baik, Ibu. Terima kasih kesempatannya. Saya Delvia Manu Putri dari Fakultas Kedokteran Gigi, Prodi Kedokteran Gigi. Sebelumnya mohon maaf Ibu, ini saya menambahkan untuk poin yang honestly atau boleh yang lain? Silakan yang nggak apa-apa, honestly. Baik, kalau menurut saya sependapat dengan rekan dari FK tadi untuk terkait kita terjun di dunia kesehatan di mana kita harus jujur ya. Dan jujur ini juga berkaitan dengan transparan sebuah pernyataan lah nantinya terkait keadaan pasien atau bagaimana. Dan jujur ini menurut saya tidak harus di lingkup perkuliahan saja, tapi selama kita berkehidupan sosial bermasyarakat juga jujur itu sangat dibutuhkan. Jadi saya sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Delvia. Oke, satu lagi yang transenden. Siapa yang mau? Saya izin. Ya, siapa Mbak Saya Nadi? berpendapat untuk poin lain apakah boleh, Bu? Yang transenden dulu. Saya minta satu transenden dulu. Sehingga satu karakter paling enggak 2 orang. Siapa Baik, yang mau? Ibu. Saya Nadine Laksitara Valin dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya izin memberikan contoh untuk transenden atau mengingat Tuhan. Kita kan sebagai mahasiswa dididik untuk berilmu dan juga berakhlak. Pastinya sekarang kita juga tahu bahwasannya di perguruan tinggi terdapat ilmu pengetahuan agama juga ya Bu. Jadi sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, contoh utama kita adalah belajar berilmu dan berakhlak melalui pendidikan yang baik dan juga tidak melupakan Tuhan dalam setiap kegiatannya, menghargai satu sama lain dalam beragama. Itu Bu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Nadine. Oke, kita geser ke yang lain. Jadi sudah ada brief, transcendent, aneste. Silahkan.
Mas Fati Zakaria. Baik, Ibu izin menjawab. Di sini saya ingin memberikan contoh untuk poin yang Dari agile. mana Mas Fati? Ya, oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fati Zakaria Aslama dari Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai poin agile atau lincah, di mana sebagai calon tenaga kesehatan ke depannya kita harus lincah atau kita harus tangkas dalam menangani suatu masalah. Jadi diharapkan kita nantinya dapat menjadi calon tenaga medis yang solutif dan juga inovatif dalam menangani suatu masalah sehingga dapat memiliki kontribusi besar terhadap penyelesaian suatu masalah. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Satu lagi yang agile, Mas Sahrul. Ya. Dari fakultas, Mas. Oke. Geser ke yang poin lain. Silakan. Prima Amanda. Baik, Bu. Sebelumnya maaf saya off-cam karena kameranya masih bermasalah. Saya Prima Amanda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya mau ke poin happy. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus selalu senang untuk menuntut ilmu karena nantinya kita bakal turun ke masyarakat dan kita juga harus senang kalau dalam pengabdian masyarakat gitu, Bu, menurut saya. Terima kasih. Oke. Satu lagi yang masih happy. Siap, Bu. Izin berpendapat. Saya Nabila Faiza Zahra dari Program Studi Farmasi. Oke. Untuk happy sendiri, kita sebagai mahasiswa harus, ya benar kata Prima, kita harus senang dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu, karena dengan kita senang, maka kita juga akan membawa dampak baik untuk masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Dan kita juga membawa dampak yang baik juga ke masyarakat mungkin ketika kita melakukan suatu KKN seperti itu ya Bu, atau pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat di lingkungan kita juga akan merasakan hal yang sama seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Oke, geser ke yang karakter lain. Silahkan. Ya, Mbak Adelia. Nah, perkenalkan, nama saya Adelia Budi Alicia, saya dari Fakultas Vokasi Prodi Teknik. Izin menjawab untuk yang poin humble itu Bu rendah hati. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa UNAR dan di bidang kesehatan, kita tuh harus rendah hati kepada orang lain gitu Bu. Kan kita di dunia pekerjaan kesehatan ya Bu. Jika kita bersikap sombong dan menaikkan harga diri gitu kan Bu, tidak etis gitu Bu menurut saya. Jadi sebagaimana harus berendah diri gitu loh Bu, dalam menyikapi pasien. Terus jika ada permasalahan itu janganlah bersikap egois terlebih dahulu. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adelia. Satu lagi yang masih tentang humble. Izin menjawab, Ibu. Nama Nur Rohma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menambahkan yang humble atau rendah hati. Jadi, saya kan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, tugas saya ini sebagai tenaga kesehatan masyarakat ini adalah melayani masyarakat secara promotif dan preventif terhadap
pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, maka tugas saya sebagai mahasiswa, walaupun mahasiswa itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi, memiliki kemampuan yang lebih daripada masyarakat, mahasiswa itu harus tetap rendah hati dalam mengedukasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Masih ada satu lagi yang belum? Iya, benar ya. Apa sudah semua? 1, 2, 3, 5. Sorry. Apa yang belum? Excellent. Silakan. Ayo, yang excellent. Ada yang mau mencoba? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya Rahmat Rizaldi Wahabi dari Fakultas Keperawatan. Ingin menambahkan yang excellent. Sebagai mahasiswa UNER, excellent itu penting gitu, Bu. Apalagi kami semua ini di bidang kesehatan. Jadi kita harus excellent kan artinya mumpuni, kita harus kayak menguasai semua pelayanan kepada masyarakat gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Satu lagi, excellent. Silakan. Siapa yang mau kontribusi? Mohon izin untuk menjawab. Ya. Nama saya Devi Sabrina dari Fakultas Kedokteran dengan program studi kedokteran. Dari Fakultas? Kedokteran, Bu. Oke. Menurut saya untuk excellent ini sebagai mahasiswa UNER kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kita agar bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang memuaskan pasien. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih sharingnya ya. Jadi sudah menunjukkan ini tadi ya, yang karakter kedua ya. Karakter kedua Anda berani menyatakan, kan begitu ya. Karena dengan menyatakan maka itu sudah satu karakter ya, karakter yang apa namanya Anda mulai bangun begitu ya. Oke, jadi tadi Anda berani menyampaikan apa yang perlu disampaikan, tapi tentunya tadi untuk menyampaikan pun juga memperhatikan berbagai faktor ya, karena dengan melakukan berpendapat, bisa melakukan tindakan, maka sebetulnya tadi kalau sebagai mahasiswa Anda sudah membangun salah satu karakter yang sangat dibutuhkan, karena pada saat Anda melakukan praktek, Anda melakukan bersosialisasi, maka itu akan sangat dibutuhkan ya, dan akan juga nanti menempatkan diri Anda sebagai leader ya. Kemudian yang agile ya tadi bisa bergerak lincah, kemudian mampu selalu memberikan. Jadi kita agile berarti adaptif ya. Jadi artinya pada kondisi apapun ya kita sering sekali ya kita ada atau kita berada pada kondisi seperti yang tidak kita harapkan. Tapi apapun ya kita tentunya harus mampu beradaptasi ya, sehingga tadi juga ada kalau ada kondisi-kondisi tertentu bisa melakukan inovasi-inovasi ya, mungkin nanti kalau Anda praktek ada keterbatasan, tapi dengan keterbatasan itu bukan berarti Anda tidak bisa berkontribusi. Lakukan sesuai dengan masing-masing ranah kompetensi atau standar yang ada pada Anda atau profesi Anda masing-masing ya. Kemudian tadi excellent ya, tadi ada excellent mumpuni ya. Jadi kita harus menguasai ya. Jadi mumpuni dalam artian mumpuni di bidang kita masing-masing ya. Jadi kita praktek nanti ya, kalau Anda sebagai profesional kesehatan, kita akan melakukan praktek, dan untuk melakukan praktek itu ada
standar kompetensi yang ditetapkan. Ya, nanti yang kalau di tingkat akhir dari studi Anda nanti Anda harus melewati itu kan. Ya, jadi kita harus memiliki kompetensi sesuai yang ditetapkan ya. Jadi walaupun tadi kita ini di pendidikan tinggi, tapi kesadaran ya, humble itu harus ada ya. Kesadaran bahwa yang kita kuasai ya apa yang Anda miliki di bidang Anda ya. Jadi tadi masing-masing profesi itu memiliki standar dan harus melakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya, syukur-syukur nanti di tingkatan lebih lanjut tetap bisa melakukan peningkatan kompetensi di level yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ya kalau kita nggak kompeten, ya nanti Anda nggak kompeten pada saat praktek dipastikan pasien Anda atau masyarakat ya yang Anda layani itu akan mendapatkan kerugian. Ya, jadi ini yang harus kita pegang. Jadi kalau kita tidak kompeten, kita akan merugikan pasien ataupun masyarakat, ya. Tadi untuk melakukan semua itu, maka tetap ya tadi kerendahan hati harus tetap dijaga ya, karena kalau kita misalnya ya kita menyadari tadi kita ada di berbagai profesi ya, tadi ada kesmas, ada kebidanan, ada kedokteran, ada farmasi, ada FKH dan mungkin masih ada yang lain. Ini masing-masing punya pohon ilmu ya, punya keilmuan yang sendiri-sendiri ya. Dan kita satu dengan yang lain, tadi kenapa kita bareng-bareng agar kita saling kenal. Ya, karena kalau saling kenal berarti kan saling saling tahu posisi masing-masing, saling menghargai masing-masing ya, dan harapannya apa ke depannya? Ke depannya adalah Anda bisa berkolaborasi ya. Kembali ke rendah hati tadi sekali lagi bahwa ilmu itu sangat luas ya. Ilmu itu sangat luas ya. Misalnya yang di FK belajar tentang bagaimana mendiagnosis ya. Tapi di perjalanannya nanti kan Anda lihat kan ada berbagai spesialis dan subspesialis ya. Yang di FKH demikian juga, yang di FKG, yang di Kesmas mungkin juga ada focusing, yang di farmasi dengan demikian juga. Artinya apa? Kita nggak mungkin menguasai semuanya. Ya, dengan kesadaran bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah sangat-sangat sedikit. Ya. Apalagi dengan ilmu yang diberikan oleh yang pencipta kita, ya itu sangat-sangat sedikit, sehingga selalu lakukan dengan rendah hati ya. Oke, kemudian jujur tadi ya, benar ya. Jadi kita ini ada di layanan kesehatan, berhadapan dengan masyarakat langsung ya, berhadapan dengan kesehatan masyarakat ya. Jadi tadi walaupun kita mumpuninya tadi ada di standarnya loh ya, di kapasitasnya masing-masing gitu ya. Karena nanti di layanan kita akan ketemu ya, mungkin case yang begitu Anda hadapi, ternyata Anda boleh bertanya ke diri sendiri ya, kok saya nggak mampu ya ini ya, kok saya nggak tahu ya. Ya mungkin Anda harus merujuk ya. Anda harus bertanya ke yang lebih gitu ya. Itu harus dilakukan ya. Apalagi di masing-masing nanti tingkat spesialisasi kalau di FK itu clear banget kewenangannya sampai di mana. Nah, ini harus dipahami gitu ya. Jadi jujur kalau saya ini bukan bidang saya atau ini bukan wilayah saya, ya harus kami komunikasikan ke yang mungkin level lebih lanjut atau kita bertanya gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya Anda memaksakan diri misalnya ya memaksakan diri untuk melakukan, kembali pasien atau masyarakat yang akan rugi. Ya.
senang, happy, ya. Kalau apa namanya, kita semua harus berupaya ya untuk bersyukur gitu ya. Jadi Anda sampai di sini, Anda misalnya di masing-masing fakultas tadi adalah ya apa namanya, harus disyukuri bahwa Anda memang ditempatkan di situ gitu. Ya kadang-kadang kan dari adik-adik mungkin, oh ini bukan pilihan pertama saya gitu kan, ya sehingga memunculkan rasa senang itu kadang tidak mudah ya, tetapi kembali kalau kita menyadari bahwa ini semua adalah sudah jalannya gitu ya, kita ditetapkan di sini gitu ya, dan yakinlah bahwa pada masing-masing bidang itu dibutuhkan, keberadaan Anda sangat dibutuhkan ya, dan biasanya kebahagiaan itu kita akan merasa punya apa ya, nilai lebih, akan ada kepuasan pada saat kita memang mampu melakukan sesuatu untuk orang lain atau juga dibutuhkan orang lain. Ya, kembali bahwa transenden kita melakukan semua itu tentunya adalah kita sangat sadari sebagai umat yang beragama, semua harus kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi semua harus kita pertanggungjawabkan sehingga kembali tentunya apa namanya tentang apa ya, perilaku beragama tidak hanya pada saat menjalankan ibadah, tetapi itu harus kita implementasikan dalam setiap langkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ini karakter yang diinginkan oleh UNER dan kami yakin Anda bisa. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi kembali tadi diharapkan ya Anda menjadi mahasiswa hebat dengan tadi ada 7 karakter yang diharapkan ya. Oke, kita masuk ke pengertian empati ya. Empati dinyatakan kemampuan untuk bisa merasakan, bisa membayangkan ya. Kemudian bisa membagi perasaan ya, juga bisa mengerti ya perasaan orang lain. Ya. Jadi bisa merasakan, jadi merasakan apa sih yang dirasakan orang tersebut ya. Kemudian membayangkan posisi dia gitu ya. Jadi berarti di sini kita melakukan proses imajinasi ya. Ya, imajinasi seseorang ke dalam pikiran, perasaan maupun perilaku dari orang lain. Ya. Jadi ini sangat dibutuhkan ya pada saat kita berkomunikasi, apalagi kita di lingkup kesehatan ya. Jadi kalau kita tidak bisa memahami ya kondisi orang tersebut, mungkin kadang kita yang bisa marah atau kita yang bisa frustasi gitu ya. Ya kita kadang akan berhadapan misalnya yang dokter melakukan penulisan resep ya, setelah mendiagnosa kan ada order tentang terapi obat ya. Kemudian tanpa mempertimbangkan background dari pasien ya, Anda tahu bahwa kalau bicara obat ya, merek obat itu di Indonesia itu satu jenis itu bisa ratusan ya, bisa ratusan branded ya. Dari sisi harga itu juga ada variasi yang besar ya. Dan kalau Anda tidak mencoba melihat kondisi pasien, background pasien ya, tidak memposisikan ke yang pasien yang Anda
akan tuliskan order peresepan atau obat, maka apa yang kami temui pada saat di farmasi? Ya, di farmasi pasien tidak mengambil obatnya. Ya, pasien tidak mengambil obatnya. Kenapa? Enggak ada biaya untuk ngambil obat. Ya, apalagi kalau pasiennya pasien yang mandiri, ya, yang dia tidak menggunakan asuransi. Kalau sekarang kan sebagian masyarakat sudah tercover asuransi, ya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang di sekitar kita itu yang belum memiliki asuransi, belum tercover asuransi, ya. Sehingga pada saat dia mendapatkan resep yang harganya di luar jangkauannya, sering sekali ya pasien tidak mau mengemukakan ini di depan dokter. Ya, kembali, setiap orang kan punya harga diri kan, ya, sehingga kadang juga dia takut menyampaikan atau takut direndahkan seperti itu, ya, sehingga dia tidak berani menyampaikan dan kita tidak juga mencoba melihat si pasien tadi, maka yang terjadi adalah tadi akhirnya obat tidak diambil, ya. Begitu juga pada saat di dalam tim saja sering kita nemukan error, ya, kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Konsepnya saat ini misalnya kalau kita temukan satu kesalahan di dalam tim, kita tidak boleh memblaming, ya, langsung melakukan menyalahkan dan memberikan sanksi. Konsepnya tidak seperti itu, ya. Jadi kalau kita temukan kesalahan, kita coba, ya, ada apa di balik itu? Kenapa kok sampai terjadi kesalahan? Ya, sehingga dengan demikian kita bisa pahami gitu ya, kenapa yang bersangkutan kok bisa sampai berlaku error. Ya, sehingga dari itu tadi maka kita juga bisa memperbaiki, ya, dari sistem yang akan kita lakukan, ya. Ada kalau kami ya sering temui, Anda kenal mungkin pernah dengar ya obat insulin gitu ya. Obat insulin itu adalah untuk pasien diabetes, ya. Untuk pasien diabetes. Pemberiannya, penggunaannya dengan cara injeksi. Ya, dengan cara diinjeksikan. Kadang mungkin kita berpikir kalau kita mendapatkan pasien yang mendapat terapi obat itu, ya, kalau kami di farmasi sering berpikirnya dia sudah pengguna beberapa kali, kalau apalagi nggak ada tracknya dia adalah baru gitu ya, artinya sudah beberapa kali, ya. Tapi kita dapatkan ternyata kendali gula darahnya tidak bagus dari waktu ke waktu, ya. Tentunya kita sebagai nakes kita berpikir ya kenapa ya ini profil gula darahnya kok nggak bagus-bagus, padahal dia sudah bergeser dari obat yang biasanya diminum, ini sudah bergeser ke yang injeksi, tapi kok nggak ada perbaikan, ya. Kita coba paham nggak sih kembali ya, jadi kita mencoba ada apa di balik ini gitu ya, maka kita coba gali nanti, ternyata dan ditanya aja ini namanya apa, ya, si pasien tidak tahu obat ini untuk apa, ya, diberikan untuk ibu untuk apa, apakah ibu tahu? Ternyata tidak tahu, ya. Gimana si pasien kita akan patuh menggunakan obat dengan benar sementara tidak tahu, ya. Dan kita juga kaget juga ya melihat kondisi seperti itu, ya. Tapi kita juga melihat sikon sekarang,
kita bisa pahami karena kalau mungkin sebelum ada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, tidak semua orang bisa mendapatkan. Ya, biasanya harus membeli sendiri. Tapi di era sekarang itu bisa semua mendapatkan. Ya. Bahkan di masyarakat bawah kalau memang membutuhkan dia bisa mendapatkan. Ya. Dan yang kami temui tadi, yang saya ceritakan tadi, ternyata kita heran sekali. Ini ibu ini kenapa kok nggak tahu ya? Ya, bareng kita coba gali lebih lanjut dari yang bersangkutan. Satu, yang bersangkutan tidak bisa baca tulis. Yang bersangkutan ternyata asisten rumah tangga. Ya, jadi artinya apa? Tadinya kita sudah berpikirnya paham lah gitu ya. Tapi ternyata setelah kita gali, kita lebih lanjut, ya ternyata posisinya seperti itu. Ya, sehingga kembali kita harus bisa gitu ya memposisikan diri kita kalau sebagai orang tersebut ya. Banyak case-case yang yang membutuhkan kita memahami, dan biasanya di kondisi apapun ya. Misalnya kita berhadapan dengan kalian mahasiswa ya. Kenapa capaiannya rendah gitu ya? Capaian rendah itu bukan berarti langsung berarti nggak pinter. Enggak ya, banyak variabel. Ya, bisa dari pengetahuan dasarnya, bisa ada kondisi gangguan psikologis dan yang lainnya. Dan itu yang memang perlu digali ya. Jadi tidak hanya pada pasien, kalau kami ke mahasiswa pun juga ternyata banyak sekali ya kondisi-kondisi yang kami memang harus berkomunikasi ya, dan selalu dalam berkomunikasi kita mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai orang tersebut ya. Oke. Ciri-ciri empati di sana kan bisa ikut merasakan ya. Jadi sharing, ada sharing, ada feeling ya. Kemudian empati itu akan bisa dilakukan kalau memang ada kesadaran dari kita ya. Jadi kita yang bergerak. Jadi kalau dipaksakan tolong korek ya, dia akan menggali informasi saja. Ya. Menggali informasi saja, tapi habis itu ya selesai sampai di situ. Ya. Peka terhadap isyarat. Ya, jadi pada saat kita berhadapan dengan orang yang kita hadapi, ya kita kadang tidak usah bertanya pendidikan, karena masalah misalnya terkait pengetahuan ya. Terkait pengetahuan itu ngomong literasi, tingkatan literasi itu tidak hanya dari sekolah ya sekarang. Ya, karena informasi bisa diakses ya dengan mudah begitu ya. Sehingga kadang mungkin kita akan ketemu orang yang sangat memahami kondisinya, sangat mengerti apa yang harus dilakukan untuk dirinya, tapi kalau dilihat dari level pendidikan nggak tinggi-tinggi amat. Ya, seperti itu. Sehingga itu kita butuhkan ya. Jadi kita juga bisa membaca ya pada saat orang terburu-buru, sehingga gimana kita harus memposisikan ya pada saat kondisi tersebut ya. Kita harus bisa kembali baca isyarat ya. Karena sehingga kadang-kadang kami sampaikan untuk belajar proses berkomunikasi ke edukasi atau juga nanti di level konseling itu kadang-kadang tidak cukup dilatihkan di kelas. Ya, di kelas kita bisa bersimulasi. Ya, di kelas kita bisa bersimulasi, tetapi pada praktek nyata di sana banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh ya pada keberhasilan komunikasi dan
itu yang justru harus dilatih luring, ya, atau offline begitu ya. Oke, kemudian mau mengambil peran, ya, mau mengambil peran. Jadi kalau kita berhadapan dengan klien, dengan apa namanya pasien, ya, ada kondisi yang harus diselesaikan, yaitu harus kita ambil peran itu, gitu. Kalau kita nggak ambil peran ya bisa aja sih, tetapi kembali ya, kita ada itu kan mau menyelesaikan, mau membantu, memberikan solusi, menyelesaikan permasalahan dari yang ada. Ya, jadi kita harus mau mengambil peran. Ya, tidak larut dan bisa mengontrol emosi. Ya, jadi tadi kita mencoba masuk ke individu atau ke orang lain tersebut, ya, baik pikirannya, perasaannya, atau kenapa dia berperilaku orang tersebut, ya. Tetapi kita tidak kehilangan ya diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak kehilangan diri kita sendiri dalam artian misalnya ada satu kondisi di mana ada kesedihan, ya kita nggak harus ikut menangis, ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, si pasiennya sedih karena bertubi-tubi masalahnya, ya kita ikut-ikut sedih, ikut-ikut menangis. Tetapi yang diinginkan adalah bukan kemampuan itu, ya. Jadi kita bisa merasakan kondisi yang ada, kita mengerti apa yang dipikirkan, kan gitu, ya, sehingga nanti kita bisa berperan. Tapi kalau kita terbawa emosi ya pasiennya nangis, kita ikut nangis, pasiennya sedih, kita ikut sedih, sementara klien atau pasien yang lain sudah antre untuk Anda, ya, untuk dibantu, sehingga kembali di dalam apa namanya sikap empati, kita bisa merasakan, kita melakukan atas kesadaran, kita juga mau mengambil peran, kita peka dengan isyarat yang ada, tetapi kita tidak kehilangan identitas diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol emosi. Ya. Oke, kemudian untuk lanjutannya, apa sih manfaatnya dalam apa namanya manfaat empati dalam layanan kesehatan, ya. Jadi dengan kita tadi bisa memahami, ya, orang lain, ya, berpikir, berperilaku, ya, otomatis kan kita nggak apa namanya sikapnya nggak akan frontal kan ke orang tersebut, ya. Kita bisa memahami tadi, ya, oh yang bersangkutan berlaku seperti ini karena dia berpikirnya seperti ini, gitu, ya. Sehingga kalau itu apa namanya sudah Anda lakukan, biasanya komunikasi dengan pasien menjadi lebih mudah, ya. Mereka juga akan percaya dengan kita, gitu, ya, karena kan jadinya kita seperti teman kan akhirnya, ya, seperti teman, dia apa namanya kalau ada apa-apa dengan mudah dia akan menyampaikan kepada kita, begitu ya, sehingga dengan demikian kita akan mudah ya menggali, mengkaji problem yang ada pada pasien, ya, atau pada masyarakat, ya. Kemudian disampaikan ya kembali tadi, dengan rasa empati mampu mengerti keadaan emosi pasien, mampu memberi respon yang tepat terhadap keadaan emosi tersebut, ya. Ya, jadi tadi tidak langsung kalau misalnya apa tadi target, misalnya kalau ngomong obat, ada target terapi nggak tercapai, kita langsung
langsung menyalahkan. Pasti pasiennya tidak disiplin. Bisa seperti itu ya, karena padahal masih banyak ya kondisi yang menyebabkan tidak disiplin tadi apa. Dinyatakan dapat terjalin hubungan terapeutik, jadi hubungan untuk penyelesaian terkait dengan terapi yang diberlakukan kepada pasien, ya. Meningkatkan harga diri pasien, ya, khususnya untuk pasien-pasien dengan background gangguan jiwa, ya, sehingga pasien dapat diterima oleh orang lain, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada case-case tertentu ya yang kita tahu dari terapinya, oh pasien ini misalnya ada kondisi misalnya muntah darah begitu ya. Nah, kita tahu, kita ngomong kalau ngomong tadi karakter tadi kan kita jujur ya. Ini untuk mengobati muntah darah ibu gitu ya. Itu jujur ya. Tapi tadi nggak pas nyampaikannya, ya, nyampaikannya kurang tepat tadi ya. Jadi kita harus menyampaikannya tentunya adalah jangan karena kita tahu ya tadi misalnya ada pasien dengan muntah darah, pasti orang sekitar pasti melakukan penolakan, ya. Sehingga bagaimana kita nanti bisa memberikan informasi itu kepada pasien, tetapi pasien juga tidak merasakan hal yang dia merasa nanti direndahkan seperti itu. Ya, sehingga untuk pasien-pasien juga sampai ya pada layanan untuk pasien-pasien tertentu ya, misalnya kita ada pasien HIV, ada pasien-pasien TB, itu enggak kita jadikan satu ya dengan layanan pasien-pasien yang umum. Ya kenapa? Ya karena tahu ada stigma, ya ada persepsi yang kurang baik, yang masih kurang baik yang ada pada pasien. Ya, sehingga kita buatkan ini sendiri. Bahkan mereka kalau misalnya diminta untuk ke loket di mana dilakukan layanan untuk pasien umum, mereka tidak mau biasanya. Ya, dan biasanya juga karena tadi kita mampu memahami pikiran